majulah ke dekat pohon ini, wahai Adam. Iblis terus membujuknya, tetapi aku dilarang untuk mendekat ke pohon ini, jawab Nabi Adam. Iblis berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Nabi Adam di surga yang tidak pernah bosan dengan kenikmatan, ia makan dan minum dengan sesuka hati, tak jarang pula ia pergi untuk berkeliling-keliling melihat pemandangan di surga. Setiap Nabi Adam melihat pohon hintoh atau yang dikenal pohon huldi, ia segera menjauh, karena perjanjiannya dengan Allah untuk tidak pernah memakan buah dari pohon tersebut untuk selamanya. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa pohon hintoh adalah pohon yang paling terbesar di surga. Ia memiliki banyak ranting yang di tangkainya terdapat buah-buah yang konon ukurannya sebesar kepala unta. Buah hintoh atau huldi memiliki warna yang lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Ketika iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah masuk surga, dan mereka dilarang untuk makan buah huldi, iblis segera mendatangi pintu surga untuk melancarkan siasat buruknya. Diriwayatkan bahwa iblis berdiam di pintu surga selama 300 tahun, hanya untuk menunggu makhluk lain yang masuk. Mengingat statusnya yang telah dilaknat oleh Allah, tentu iblis akan diusir oleh malaikat penjaga surga, jika ia diketahui di sana. Setelah lama menunggu, datanglah burung merak dengan bentuk yang sangat indah. Ia adalah pimpinan burung di surga. Iblis berkata kepadanya, wahai merak yang diberkahi, dari mana kamu datang? Aku datang dari kebun Adam, jawab burung merak. Iblis meneruskan ucapannya, wahai merak, aku ingin masuk ke dalam surga bersamamu. Burung merak agak kebingungan, mengapa kamu tidak masuk sendiri saja? Iblis kembali berkata, aku ingin masuk ke surga dengan cara diam-diam. Burung merak pun menolak, tidak ada jalan bagiku untuk membawamu secara sembunyi-sembunyi ke surga. Tapi aku akan mendatangkan kamu makhluk lain, yang mungkin bisa membawamu ke surga secara diam-diam. Burung merak terbang ke surga mendatangi ular. Sementara tidak ada satupun hewan yang lebih indah daripada ular. Kepalanya terbuat dari yakut merah, kedua matanya dari batu zabarjat yang hijau, ia memiliki kaki-kaki yang indah seperti kaki unta. Burung merak berkata, wahai ular, sesungguhnya di pintu surga ada malaikat, ia memiliki keperluan kepadamu. Mendengar kabar ini, ular langsung segera menuju pintu surga. Di sana ia bertemu iblis. Hei ular, apakah kamu bisa membawaku ke dalam surga dengan cara sembunyi-sembunyi? Mendengar permintaan iblis, ular pun kebingungan, bagaimana caranya bisa lolos dari malaikat Ridwan? Iblis yang licik dan cerdik tentu tidak akan kehabisan akal untuk mengelabui malaikat Ridwan. Ia berkata, wahai ular, bukalah mulutmu, aku akan sembunyi di baliknya. Ketika mulut ular dibuka, iblis segera masuk, ia bersembunyi di dalam. Hei ular, ingatlah, letakkan aku di pohon hintoh. Akhirnya ular masuk sesuai perintah iblis dan meletakkannya di pohon hintoh. Ketika iblis keluar dan turun di pohon hintoh, ia langsung berseruling ria, yang mana suara ini akan mengundang Nabi Adam dan Hawa, karena terlena akan suara seruling yang dibuat oleh iblis. Benar saja, suara seruling iblis terdengar sampai Adam dan Hawa. Mereka langsung mencari dari mana sumber asal suara tersebut. Mereka terus mencari hingga sampai ke pohon hintoh. Rupanya jebakan iblis semakin berhasil karena keduanya telah dekat dengan pohon terlarang itu. Iblis berkata, majulah ke dekat pohon ini, wahai Adam. Iblis terus membujuknya, tetapi aku dilarang untuk mendekat ke pohon ini, jawab Nabi Adam. Iblis berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Iblis membujuk Adam dengan cara mengatakan jika memakan buah hintoh atau huldi ia akan menjadi kekal di dalam surga. Bahkan ia bersumpah, wahai Adam, demi Allah, barang siapa yang memakan buah ini, ia tidak akan menua, dia akan abadi selamanya. Sesungguhnya aku adalah orang yang memberi nasihat. Sumpah iblis dengan menyertakan nama Allah, semakin membuat Adam percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada makhluk yang berbohong dengan menyebut nama Allah. Ucapan iblis membuat Hawa tertarik untuk hidup abadi di surga. Ia melangkahkan kakinya ke pohon terlarang itu terlebih dahulu sebelum Adam, dan akhirnya Hawa memakan buah huldi. Melihat Hawa memakan buah itu, sepertinya Nabi Adam juga mulai tertarik. Mungkin saja yang dikatakan iblis itu benar, karena setelah memakan buah itu Hawa masih dalam baik-baik saja. Nabi Adam pun mulai melangkahkan kakinya mendekat ke pohon tersebut, dan mulai memakan buahnya. Di saat buah itu mulai masuk ke tenggorokan Nabi Adam, mahkota surga yang ia kenakan tiba-tiba menghilang. Inilah kesalahan yang awal kali diperbuat oleh Adam,
karena sudah melanggar perjanjian Allah dengan memakan buah huldi. Sebagian ulama mengatakan bahwa Adam memakan buah huldi dalam keadaan lupa, sementara tidak ada dosa bagi seorang yang lupa. Setelah Nabi Adam benar-benar telah menghabiskan buah yang ia makan, seketika pakaian keduanya hilang, mereka berlari mencari penutup di antara dedaunan di surga. Tetapi pepohonan tidak ada yang mau untuk menutupi Adam dan Hawa, mungkin karena mereka tidak senang karena Adam telah melanggar aturan Allah. Hanya pohon tinlah yang peduli dengan keadaan Adam, akhirnya ia menutupi dengan daun-daunnya. Karena ini, Allah menganugerahkan buah tin dengan rasa yang manis. Imam Kakbul Ahbar berkata, ketika Nabi Adam dalam keadaan telanjang setelah memakan buah huldi, Allah berfirman, "Wahai Adam, tampakkanlah kamu di hadapanku, aku ingin melihatmu." Allah sengaja demikian, agar Nabi Adam merasakan malu dan mulai merasakan akibatnya memakan buah huldi. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku harus menghadapmu, sementara aku dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, aku sangat malu." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga karena perbuatan durhakanya. Tak lama kemudian, datanglah malaikat Jibril dengan memegang tangan Nabi Adam dalam keadaan telanjang untuk bersiap diturunkan ke bumi. Inilah awal mula kehidupan manusia di bumi. Nabi Adam diturunkan ke bumi di hari Jumat pada waktu matahari terbenam yang lokasinya tepat di Gunung Hindi. Sementara, Hawa juga diturunkan ke bumi. Kecantikannya mulai sirna, ia diberi ujian oleh Allah berupa haid, dan sebutan nasab terputus darinya, maka kelak anak-anaknya dikatakan Bani Adam, bukan Bani Hawa, karena ia adalah orang yang pertama kali memakan buah huldi, dan yang menjadi salah satu penyebab Nabi Adam memakan buah huldi. Siti Hawa diturunkan di daerah pesisir pantai, konon daerah tersebut bernama Jadah. Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah telah berjanji kepada Adam, bahwa manusia akan saling bermusuhan satu sama lain di kehidupan dunia. Mereka akan mengejar kesenangan yang sifatnya fana, padahal waktu pertanggungjawaban akan datang kepada mereka. Tidak hanya Adam dan Hawa, semua yang menjadi aktor di balik terjerumusnya Nabi Adam memakan buah huldi, mereka diturunkan ke bumi dalam keadaan terhina. Dalam tragedi ini, hukuman yang paling berat diberikan kepada iblis. Ia dikeluarkan dari golongan malaikat, kemudian menjadi setan yang terkutuk. Ia diturunkan di tanah daerah Basroh. Ibnu Abbas berkata, ketika iblis diturunkan ke bumi, ia menikahi dirinya sendiri dan kemudian bertelur sebanyak 4 butir, telur-telur itu ia pisahkan ke segala penjuru. Maka setiap penjuru atau daerah pasti terdapat setan-setan yang berasal dari telur tersebut. Burung merak sebagai aktor yang membantu iblis, ia diturunkan ke bumi, sebagian keindahannya menghilang, ia diturunkan di tanah Babil. Sementara ular, sebagai pemeran penting dalam membawa iblis masuk ke dalam surga, tentu hukuman yang menimpanya sangat berat. Fisiknya berubah menjadi buruk, mulutnya berbisa. Itu dikarenakan ia menyembunyikan iblis di balik taringnya, sehingga iblis berhasil masuk ke dalam surga. Ular menjadi bisu, ia hanya bisa berdesis, dan ia berjalan di atas perutnya, ia diturunkan di tanah Isbihan. Itulah hukuman-hukuman bagi mereka yang telah menjerumuskan Adam hingga ia harus menjalan payahnya di kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Demikianlah kisah Nabi Adam yang terusir dari surga, kisah yang diambil dari kitab Bada'i'uz Zuhur, karya Imam Iyas Al-Hanafi. Dan jangan lupa saksikan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.